Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tema artikel yang telah saya tulis, yaitu mengenai andai saya amil zakat. Nah, terlebih dahulu kita akan berbicara apa itu zakat. Zakat secara etimologis berasal dari kata zaka, artinya berkah, bersih, dan baik. Zakat dapat pula berarti tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan atau diserahkan pada orang-orang yang berhak. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta, akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebijakan dalam beribadah. Landasan ini terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi bahwa sungguh yang menyemarakan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapa-siapa kecuali Allah. Membayar zakat hukumnya itu wajib bagi setiap orang Islam, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang berbada dalam tanggungannya. Oleh karena itu, zakat fitrah anak-anak atau bayi misalnya wajib dibayarkan oleh orang tuanya. Rujukannya ialah hadis Rasulullah SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lalu di sini kita akan berbicara tata cara membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah bisa dibayarkan dengan dua cara. Pertama, dengan memberikan makanan pokok yang biasa dikonsumsi, misalnya beras. Berasnya itu seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Sebagai catatan ya, ini jenis makanan pokok yang dijadikan zakat fitrah mesti sesuai dengan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi oleh pemberi zakat. Rujukannya adalah hadis riwayat dari jalur Abdurrahman bin Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok dari gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Nah, 1 sok, pertanyaannya, berapa ukuran 1 sok itu? Ukuran 1 sok adalah wadah yang digunakan untuk minum dan berbentuk seperti gelas. Takarannya setara dengan 4 mud. Jika dikonversikan dengan makanan pokok beras di Indonesia, maka 1 sok setara dengan 2,5 kg atau 3, liter beras yang telah saya sebutkan di atas. Nah, yang kedua, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan uang yang nilainya sesuai dengan harga 2,5 kg beras. Setiap daerah di Indonesia memiliki standar harga makanan pokok yang berbeda-beda. Biasanya, Basnas menetapkan besaran uang untuk zakat fitrah sesuai nilai harga bahan pokok di masing-masing daerah. Untuk lokasi seseorang membayarkan zakat fitrah, mazhab Syafi'i memberikan ketentuan bahwa 1 sok makanan pokok diserahkan di wilayah lokasi muzaki berada. Nah, bagaimana bacaannya zakat fitrah? Nah, di sini ada bacaan-bacaan untuk zakat. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri, yaitu nawaitu an uhrija zakat al-fitri an nafsi fardul lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua adalah miskin di atas fakir. Ada orang yang disebut miskin.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga adalah amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Nanti kita akan bahas tentang amil. Yang keempat adalah mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima adalah rikob. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka mau dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam adalah gorim, atau orang yang memiliki hutang. Gorim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. 7. Fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misalnya pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Kedelapan itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Nah, sesuai artikel yang telah saya tulis, kita akan berbicara pengertian amil dalam zakat. Nah, amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut yang ketiga setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat. Amil zakat menurut istilah yaitu berasal dari kata amila ya'malu yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Menurut bahasa yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan, maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Adapun syarat lembaga amil zakat, yang pertama, amil zakat harus muslim. Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Kenapa demikian? Karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat. Yang kedua adalah pengelola zakat harus baligh. Syarat berikutnya selain muslim adalah baligh ataupun berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalnya, seperti orang yang mabuk, ayan, kesurupan, jin, dan lainnya. Yang selanjutnya, amil zakat harus jujur. Kejujuran dalam bahasa Arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut amin, dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat. Orang yang punya pribadi tidak jujur, suka bermain dengan nilai hal haram dan harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, tidak boleh menjadi amil zakat. Sebab, kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.